Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Zaki. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait perilaku kelompok. Kenapa kita membutuhkan kelompok, apa motivasi orang atau seseorang membentuk kelompok, dan lain-lain. Materi ini merupakan salah satu materi kuliah dalam kelas manajemen sumber daya manusia yang ada di program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, kelompok atau biasa disebut dengan grup merupakan kumpulan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dilihat dari sifatnya, kelompok dibagi menjadi kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal dibuat untuk menyelesaikan atau membahas hal-hal yang bisa dianggap penting seperti kelompok tugas, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan ilmiah, dan lain-lain. Kalau kelompok informal, contohnya misalkan kelompok ngobrol, penyuka makanan pedas, dan lain-lain. Itu namanya kelompok informal. Yang sifatnya itu tidak serius atau sekedar kumpul-kumpul atau sekedar main-main. Terdapat sebuah teori yang dapat menjelaskan kenapa orang-orang membentuk kelompok. Teori itu disebut dengan teori identitas sosial yang dipelopori oleh Henry Tajfel. Terdapat 4 sebab kenapa seseorang membentuk sebuah kelompok, yaitu yang pertama adalah kesamaan. Karena antar seorang individu dengan individu lainnya merasa memiliki kesamaan. Seperti kita lihat banyak komunitas-komunitas yang ada yang terbentuk karena adanya kesamaan antara seseorang dengan orang lainnya. Kita lihat terdapat komunitas sepeda, komunitas motor, antik, kemudian komunitas sepak bola, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah keunikan. Terkadang seseorang bergabung dalam sebuah kelompok karena kelompok tersebut dianggap unik yang menyebabkan kita tertarik untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang ketiga karena status. Beberapa kelompok yang dianggap terhormat atau disegani biasanya juga akan menarik individu untuk bergabung dalam kelompoknya agar status individu yang bergabung dapat diakui dan dipandang oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah menurunkan ketidakpastian. Yaitu yang dimaksud dengan menurunkan ketidakpastian adalah jika seseorang tergabung dengan kelompok, harapannya dia akan ditolong oleh teman kelompoknya jika mengalami kesulitan atau kendala dan lain-lain. Kemudian beberapa kelebihan dan kelemahan kelompok. Kalau kita bekerja secara kelompok, jika dibandingkan dengan kita bekerja secara individu, yaitu jika bekerja secara kelompok, maka kita memiliki kelebihan yaitu informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap, tentu saja karena beberapa orang sehingga informasinya bisa lebih kaya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pandangan yang lebih luas, tentu saja kita membutuhkan orang lain untuk memberikan pendapat-pendapatnya. Dan yang ketiga adalah antusias anggota kelompok. Jadi ketika kita memiliki kelompok, orang yang ada di dalam kelompok itu berantusias untuk memajukan kelompoknya. Kemudian kadang keputusan-keputusan yang diambil itu lebih akurat gitu. Tapi kelemahan dari kelompok tersebut yaitu yang pertama menghabiskan banyak waktu karena mungkin terlalu banyak diskusi karena banyak orang. Kemudian didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota saja. Biasanya ada satu atau dua orang yang dominan di dalam kelompok tersebut gitu, dan orang lain ya santai-santai saja gitu ya. Kemudian tanggung jawab yang ambigu. Jadi kalau kelompok kita merasa bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan ini gitu. Kadang tidak ada yang mau bertanggung jawab gitu ya. Nah, kalau individu kelebihannya adalah dapat menghemat waktu karena dia hanya berpikir sendiri sehingga dia langsung memutuskan gitu, sehingga waktu yang diambil itu sangat sedikit. Kemudian tanggung jawab penuh karena dia pengambilan keputusannya itu individu sehingga
Dia percaya bahwa apa yang dia putuskan ini adalah tanggung jawabnya dia, bukan orang lain seperti kelompok tadi. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah lebih fokus ya, karena dia bekerja sendiri, dia membutuhkan fokus yang lebih dibandingkan kalau dia bekerja secara kelompok. Namun ada beberapa kelemahan kalau bekerja secara individu. Yang pertama, pandangan yang lebih sempit, ya, jelas karena hanya individu sehingga pengetahuannya juga terbatas. Informasi dan pengetahuan juga terbatas. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang kurang maksimal jika dibandingkan dengan yang kelompok tadi, karena pengetahuannya itu enggak terlalu banyak. Nah, ini beberapa kelemahan dan kelebihan kalau kita bekerja secara kelompok maupun secara individu. Nah, kemudian kita lihat dalam sebuah kelompok tentunya terdapat dinamika dalam kelompok tersebut. Salah satunya adalah adanya konflik dan stres yang diakibatkan oleh interaksi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bertentangan antara individu dengan individu lainnya. Namun, hubungan antara konflik dengan performance ini dapat dilihat dari kurva yang ditampilkan ini, yang menjelaskan bahwa ketika kelompok atau ketika konflik dalam organisasi tidak ada, maka performance-nya juga tidak ada. Dapat kita lihat di kurva yang awal itu inaktif ya. Performance akan meningkat jika terdapat konflik yang terjadi sampai pada titik tertentu dalam kurva ini ya, kurva yang titik yang di atas itu di dalam kurva ini ditunjukkan dengan titik kelelahan atau titik maksimal dari orang tersebut. Dan jika konflik yang dapat meningkatkan performance sudah maksimal, jangan ditambah lagi konflik atau stresnya, karena dapat menurunkan performance seseorang. Sehingga konflik atau stres karena pekerjaan dalam organisasi itu jangan dihindari, tetapi dihadapi karena dapat meningkatkan performance kita gitu. Kurang lebih itu penjelasan pada kurva ini. Kemudian dalam sebuah tim atau kelompok, kita harus menentukan beberapa peran potensial yang perlu ada dalam sebuah organisasi. Antara lain ada linker, kreator, promotor, asesor, dan lain-lain yang bisa dilihat dalam slide ini. Kemudian selanjutnya dalam organisasi perlu menciptakan karyawan yang tidak hanya dapat bekerja secara individu, namun juga karyawan tersebut dapat bekerja secara kelompok atau tim. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain pemilihan. Jadi jika organisasi membutuhkan pemain tim, rekrutmen awal sangat menentukan kinerja individu dalam tim. Jadi dari awal kita sudah mengatakan bahwa kita membutuhkan pemain tim, sehingga dari awal syarat untuk karyawan masuk adalah kita membutuhkan karyawan yang bisa bekerja secara tim. Kemudian yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan dilakukan organisasi untuk membentuk individu yang berasal dari internal organisasi agar dapat bekerja dalam tim. Seperti outbound dan lain-lain, itu merupakan pelatihan-pelatihan yang menciptakan kerjasama antar individu. Kemudian pemberian imbalan. Jadi ciptakan imbalan yang mengarah pada imbalan tim, bukan imbalan individu. Berikut beberapa penjelasan terkait dinamika dan perilaku kelompok dalam sebuah organisasi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Insya Allah kita bertemu pada materi-materi selanjutnya. Semoga kita semuanya berada dalam kelompok-kelompok yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Saya Muhammad Zaki, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.